Anime ini nyeritain tentang seorang siswa bernama Tenjo Yayuya, cowok baik hati yang dari kecil hidupnya tuh kayak kena kutukan sial tanpa batas. Bukan cuma nasibnya yang apes, tapi juga karena penampilannya nggak menarik sama sekali. Jadi jangan heran kalau orang-orang di sekitarnya sering banget ngeremehin dia. Tapi meski begitu, hati Yuya tuh masih lembut banget. Dia punya niat buat nolongin orang lain kalau bisa, walau kadang harus babak belur sendiri. Suatu hari, pas lagi jalan, dia ngeliat seorang cewek digangguin sekelompok cowok nggak sopan. Tanpa mikir panjang, Yuya langsung nyelonong bantuin. Padahal lawannya banyak. Ya jelas aja, dia kalah dan jadi korban. Tapi jiwa pahlawan dalam dirinya tuh luar biasa sih. Meski sering diremehin, dia tetap berani berdiri buat yang lemah. Waktu pulang, Yuya jadi keinget masa lalunya yang suram. Dari kecil, dia udah sering banget dibully. Bener-bener kayak magnet kesialan hidup. Dari keluarga pun dia nggak dapat banyak kasih sayang. Untungnya, cuma kakeknya yang bener-bener sayang dan peduli sama dia. Pas kakeknya meninggal, beliau ninggalin rumah warisan plus tabungan. Jadi Yuya bisa hidup mandiri tanpa perlu lagi ngandalin orang tuanya yang, ya bisa dibilang kurang suportif lah. Besoknya, nasib apes Yuya kayak belum puas ngerjain dia. Di sekolah, dia masih aja ditindas sama temen-temennya, bener-bener nggak ada ampun. Parahnya lagi, dia juga kehilangan kerja sambilan yang jadi sumber penghasilan utama. Udah jatuh, ketimpa tangga, terus disiram air comberan. Akhirnya dia frustrasi banget. Dalam pelampiasan marahnya, Yuya mukul tembok rumah warisan kakeknya. Tiba-tiba malah nemuin ruangan rahasia yang sebelumnya nggak pernah dia sadari ada di sana. Pas masuk ke ruangan itu, Yuya ngeliat ada pintu misterius. Begitu dibuka, duar! Dia langsung kayak masuk ke dunia game isekai. Di depan matanya muncul menu status, lengkap kayak di RPG. Ada level, skill, dan segala macam. Bahkan ada fitur yang bisa bikin dia ngubah item dari dunia itu jadi uang beneran di dunia nyata. Auto Sultan Mode on. Di dalam ruangan itu juga ada berbagai senjata unik. Dan karena penasaran, Yuya nyobain satu-satu. Tiap kali dia pakai senjata, kemampuan dirinya naik, kayak upgrade karakter di game. Tapi belum sempat puas latihan, tiba-tiba muncul monster gede banget dan level tinggi di luar halaman rumah. Panik? Pasti. Tapi Yuya nekat, dilemparnya tuh senjata ke arah monster. Dan boom! Monster langsung tewas seketika. Satu serangan doang. Auto naik level gila-gilaan dan statusnya melonjak drastis. Selain itu, item yang dijatuhin monster bisa ditukar jadi duit banyak banget. Dari yang tadinya kere, sekarang jadi kaya raya. Yang lebih gokil lagi, efek dari peningkatan level di dunia sana juga ngaruh ke tubuh Yuya aslinya di dunia nyata. Badan Yuya yang tadinya gendut dan kusam berubah jadi ramping, tinggi, dan ganteng maksimal. Orang-orang sampai nggak percaya itu dia. Temen sekolah yang tadinya ngebully, tiba-tiba pada bengong. Kayak lihat idol K-pop nyasar ke dunia nyata. Suatu hari, pas Yuya lagi ngobrol sama temen-temennya, muncul murid dari sekolah lain, cewek cantik bernama Hojo Kaori. Ternyata, dialah cewek yang dulu diselamatin Yuya waktu diganggu preman. Ayah Kaori, yang ternyata kepala sekolah dari Akademi Elit Osei, langsung kagum dan pengen ketemu langsung sama pahlawan putrinya itu. Beliau bahkan ngajak Yuya buat main ke sekolahnya. Pas Yuya datang, kepala sekolah Osei nyambut dengan sangat ramah dan berterima kasih banget. Beliau bilang, orang lain cuma bisa nonton, tapi kamu yang langsung turun tangan. Ya emak Yuya pantas bangga sih. Karena sekolah itu sangat menjunjung tinggi moral yang baik, kepala sekolah pun nawarin Yuya buat pindah ke sana. Tapi Yuya masih mikir dulu. Akhirnya, dia dikasih kesempatan buat nyobain sehari belajar di Akademi Osei. Pas dia masuk ke sana, suasananya beda banget sama sekolah lamanya yang kayak neraka sosial. Di Akademi Osei, semua murid sopan dan ramah. Banyak cewek yang tertarik sama Yuya, bahkan banyak juga yang ngajak kenalan dan pengen jadi temennya. Saat jam istirahat, salah satu murid ngajak dia makan siang bareng di kantin. Dan Yuya shock banget. Makanan di situ lengkap banget, tapi harganya masih wajar. Semua murid juga kelihatan enjoy banget sekolah di situ. Bikin suasananya jadi super nyaman. Setelah merasakan semua itu, Yuya akhirnya mutusin buat nerima tawaran bersekolah di Akademi Osei. Kaori langsung seneng banget, kayak dapat sahabat baru yang udah deket banget.
Setelah keluar dari ruang kepala sekolah, Kaori ngajakin Yuya mampir ke toko terdekat buat jalan bareng. Karena udah makin akrab, mereka berdua kelihatan super lucu dan bikin pelanggan lain di toko senyum-senyum sendiri lihat tingkah mereka. Setelah hari percobaan di sekolah barunya, Yuya balik lagi ke dunia paralel buat ningkatin level dan kekuatannya. Kali ini, dia mutusin buat keluar pagar rumah dan menjelajahi area yang lebih luas. Di sana, dia nemuin monster yang lebih kuat daripada sebelumnya. Dan seperti biasa, dia bantai juga. Tapi, di tengah pertempuran, dia nemuin cewek pingsan yang ternyata lagi diserang monster. Dengan refleks heroiknya, Yuya nyelamatin cewek itu. Dan plot twistnya, cewek itu ternyata putri dari kerajaan. Saat pengawal kerajaan datang, Yuya buru-buru bersembunyi dan balik lagi ke dunia asalnya. Nggak mau ketahuan, takut dikira penculik putri kerajaan mungkin. Begitulah awal kisah epiknya Yuya Tenjoya, cowok biasa yang hidupnya berubah total gara-gara satu pintu misterius. Dari yang dulunya level underdog, sekarang berubah jadi main character vibes banget. Tampan, kuat, dan disukai banyak orang. Tapi satu hal yang nggak berubah, hatinya yang tetap tulus dan rendah hati. Sambil beresin tumpukan baju di kamarnya, Yuya sempat mikir, kayaknya udah waktunya beli baju baru. Soalnya, meskipun bajunya nggak bisa kotor karena status magisnya, masa tiap hari tampil dengan outfit yang sama terus, bisa-bisa orang ngira dia nggak punya lemari lain. Akhirnya, Yuya pun berangkat ke pusat perbelanjaan. Tapi begitu masuk, semua mata langsung tertuju ke dia. Serius, hampir semua orang berhenti dan melirik. Auranya tuh kayak seleb yang lagi off duty, tapi tetap berkarisma. Beberapa orang bahkan kelihatan pengen ngajak kenalan. Ya, siapa tahu belanja baju malah jadi ajang pencarian jodoh dadakan. Pas lagi sibuk milih-milih baju, ternyata di mall itu lagi ada sesi pemotretan. Sayangnya, model mereka telat datang. Sang ketua tim udah kelihatan frustrasi banget. Apalagi model yang telat itu emang terkenal jutek dan suka ngelunjak. Akhirnya, si ketua tim ngambil keputusan ekstrem. Udah, cari pengganti aja, siapapun yang cocok. Dan jeng-jeng, mata mereka langsung berhenti di sosok Yuya yang sedang pegang kemeja polos. Tanpa banyak pikir panjang, mereka langsung nyamperin dan nawarin Yuya jadi model dadakan. Cuma sebentar kok, bantuin kami ya. Yuya awalnya kaget banget, bayangin. Niatnya cuma beli baju, malah disuruh jadi model. Tapi akhirnya dia setuju juga. Dalam pemotretan itu, Yuya dipasangkan sama model profesional cantik namanya Miu. Konsepnya pacaran manis. Awalnya agak canggung sih, Yuya yang polos ketemu cewek profesional di depan kamera. Tapi lama-lama obrolannya mengalir dan suasana jadi lebih santai. Mereka bahkan sempat ketawa bareng, bikin tim fotografer diem-diem ngambil foto candidnya. Sayangnya, momen manis itu nggak berlangsung lama. Model aslinya akhirnya datang, tampilannya memang glam, tapi sikapnya, minus besar. Baru sampai dia langsung nyindir Miu dan bikin suasana nggak enak. Yuya yang gak tahan lihat orang direndahkan maju buat ngebela Miu. Bukannya minta maaf, si model malah marah dan nyerang Yuya. Tapi karena refleksnya udah level max, Yuya dengan mudah menghindar dan membanting si model ke lantai. Nggak keras kok, cuma cukup bikin sadar diri. Kejadian itu langsung viral di lokasi. Banyak yang tadinya ngefans sama model sombong itu langsung beralih dukung Yuya. Bahkan agensi pemotretan sempat nawarin kontrak eksklusif buat dia. Tapi Yuya super menolak. Makasih banyak, tapi saya masih pemula banget. Sebagai gantinya, dia dikasih banyak pakaian keren sebagai bayaran. Lumayan banget kan? Setelah urusan dunia modeling selesai, Yuya balik ke dunia satunya lagi. Dunia penuh monster dan keajaiban. Di sana, dia lanjut latihan dan meningkatkan levelnya. Sementara itu, Putri Lexia, si putri yang dulu pernah diselamatin Yuya, sedang menjelajahi wilayah berbahaya bareng asukannya. Sayangnya mereka lagi dikepung monster. Untung aja Yuya muncul lagi tepat waktu. Dengan kemampuan barunya, dia ngalahin semua monster tanpa kesulitan. Begitu keadaan aman, Lexia tanpa basa-basi langsung ngomong, "Yuya, mau nggak menikah sama aku?" Yuya sampai bengong. Dia tentu menghargai keberanian sang putri, tapi tetap menjawab dengan hati-hati. Aku seneng kamu bilang gitu, tapi kayaknya masih terlalu cepat deh." Lexia nggak patah semangat, malah bilang dengan yakin, "Kalau begitu, aku akan mulai dari jadi teman dulu. Tapi ingat, aku nggak akan menyerah." Yuya cuma bisa nyengar ke aku,
Di satu sisi kagum, di sisi lain juga bingung juga. Keesokan harinya, Yuya mulai hari pertamanya di Akademi OSI. Tapi ada satu masalah kecil, dia belum punya seragam olahraga. Jadi pas teman-temannya pada main bola di lapangan, dia cuma bisa duduk di pinggir, nontonin. Saat lagi duduk santai, seorang siswi ceria bernama Kaide datang nyapa. Mereka mulai ngobrol ringan, suasananya enak banget. Tapi tiba-tiba wush, sebuah bola nyasar terbang ke arah Kaide. Refleks, Yuya langsung berdiri dan nendang bola itu balik. Yang nggak disangka, tendangannya bukan cuma nyelamatin Kaide, tapi juga langsung masuk ke gawang yang jauhnya berkilo-kilo. Semua yang lihat cuma bisa ngelongok. Dan sejak hari itu, boom, popularitas Yuya meledak. Para siswi di sekolah mulai bisik-bisik, itu kan cowok yang nendang bola kemarin. Sementara Yuya cuma bisa garuk kepala, bingung kenapa hidupnya jadi penuh perhatian. Tapi belum sempat menikmati ketenaran barunya, muncul masalah baru. Sekelompok berandalan dari sekolah lamanya datang bikin onar. Mereka dendam karena dulu merasa dipermalukan Yuya. Kaori, salah satu siswi baik yang kenal Yuya, mencoba menenangkan mereka tapi malah jadiin target buat diculik. Yuya nggak bisa diam aja. Walau masih punya trauma dari masa lalu, dia ngelawan rasa takut itu dan langsung melompat dari lantai 4 buat nyelamatin Kaori. Iya, dari lantai 4. Untung dia udah super upgraded. Pertarungan sengit pun terjadi. Satu persatu berandalan itu dikalahkan dengan efisien. Tanpa ada kekerasan berlebihan, cuma tegas dan cepat. Akhirnya, Yuya berhasil menyelamatkan Kaori dan ngasih pelajaran ke para pengacau itu. Setelah semuanya aman, pihak sekolah dan polisi langsung turun tangan. Waktu Yuya lagi siap-siap menjelajahi dunia lain, tiba-tiba dia keinget omongan salah satu prajurit. Bro, daerah yang sering lo datengin itu bukan sembarang tempat. Itu zona bahaya level dewa. Katanya, monster di sana tuh kalau nongol rame-rame bisa ngancurin satu kota. Tapi ya, Yuya mah bukan orang sembarangan. Monster seganas apapun tetap bisa dia bantai dengan santai. Karena ngerasa udah terlalu gampang, Yuya malah sengaja nyari gara-gara, maksudnya nyari monster yang lebih kuat dengan masuk lebih dalam ke hutan. Dan di situ, dia nemu pemandangan yang bikin hatinya tergerak. Seekor anak anjing kecil lagi diserang monster gede banget. Auranya aja udah kayak final boss tuh. Yuya sempat mikir 2 kali. Waduh, kalau ini gue lawan, bisa nggak ya gue pulang dengan kepala masih nyatu? Tapi, begitu lihat si anjing kecil yang gemeteran, dia langsung nekat. Nggak bisa diam aja bro. Hero mode on. Dan hasilnya, monster yang katanya super kuat itu tumbang cuma dengan 1 serangan. One punch Yuya. Abis itu, dia langsung nyembuhin si anjing kecil pakai kemampuan penyembuhannya dan menjadikannya peliharaan. Besoknya, kehidupan sekolah jalan seperti biasa. Di jam istirahat, Yuya dengan gaya santai bilang ke teman-temannya, gue sekarang punya anjing loh. Sontak pada heboh. Beberapa langsung ngajak ikut, yang lain malah nyuruh dia mampir ke toko hewan biar bisa beli perlengkapan buat si anjing. Karena bulu anjingnya berwarna hitam pekat dan berkilau, Yuya kasih nama keren, Night. Waktu Yuya lagi ngajak Night jalan-jalan, dia nggak sengaja ketemu Kaori. Belum sempet ngobrol panjang, nongol juga Miu yang kebetulan lewat di situ. 3 orang cakep berdiri bareng gitu jelas bikin semua mata tertuju ke mereka. Miu langsung mikir, wah kalau gue nongkrong lama bisa viral nih. Akhirnya dia pamit duluan. Begitu Miu pergi, Kaori tiba-tiba nanya dengan nada penasaran. Yuya, kalian pacaran ya? Haha, enggak kok, kita cuma temenan. Oh gitu ya. Tapi sebelum suasana canggung makin menjadi, tiba-tiba mereka dengar teriakan, "Copet! Tangkap copetnya!" Tanpa mikir lama, Yuya langsung kasih komando ke Night, "Tangkap dia, Night!" Sementara itu, dia sama Kaori buru-buru nyamperin korban buat nenangin. Kerja sama mereka kayak 2 superhero dadakan, benar-benar kompak. Setelah urusan dunia nyata kelar, Yuya balik lagi ke dunia lain buat explore lebih jauh bareng Night. Kali ini lebih seru karena mereka kerja sama. Di tengah perjalanan, mereka ketemu monster rusa raksasa yang kelihatannya lebih kuat dari yang pernah Yuya hadapi sebelumnya. Setelah pertempuran singkat tapi intens, Yuya berhasil ngalahin monster itu. Dari tubuhnya jatuh item unik. Belum selesai heran, Yuya lanjut eksplor gua
dan nemu sebuah buku tua peninggalan seorang petapa. Pas dibuka, isi bukunya bukan cuma catatan, tapi kayak surat curhat spiritual. Petapa itu bilang kalau kekuatan besar itu bisa bikin orang jadi kesepian. Kalau terus naik level tanpa batas, orang-orang bakal takut dan menjauh. Jadi pastikan lo punya seseorang yang bisa dipercaya. Begitu kira-kira isi pesannya. Selain nasihat, petapa itu juga ninggalin hadiah sihir. Dia langsung ngerasain semacam energi yang mengalir di tubuhnya, semacam jalur sihir yang ditanam langsung olehnya. Untuk latihan pertama, Yuya coba bikin bola air. Sekali coba, langsung berhasil. Malah kekuatannya udah kayak jet air tekanan tinggi. Wah, baru coba aja udah OP begini. Kesian monster-monster abis ini. Gumamnya sambil ngakak kecil. Sementara itu, di istana kerajaan, kabar soal pertemuan antara Yuya dan Putri Lexia akhirnya nyampe ke telinga raja. Begitu tahu kalau anaknya naksir berat dan bahkan pengen nikah sama Yuya, sang raja langsung naik pitam. Apa? Siapa manusia bernama Yuya itu berani-beraninya mendekati putriku? Raja ngamuk mode aktif. Balik lagi ke dunia nyata. Semua siswa di Akademi Oisei bakal ngelakuin praktik lapangan. Kemah 2 malam bareng kelompok masing-masing. Yuya yang belum sempet nyiapin apa-apa langsung ditolongin sama Kaori dan teman-teman sekelasnya. Mereka bantuin beli perlengkapan, nyiapin logistik, pokoknya full support. Setelah semua siap, mereka mutusin buat jalan-jalan ke pusat perbelanjaan buat refreshing. Karena Yuya punya kemampuan menilai dan mendeteksi kelemahan, dia malah jadi jago banget milih hadiah pas main di game center. Temen-temennya sampai kagum. Gila, Yuya kayak cheat berjalan, kata salah satu sambil ngakak. Berkat dia, semua dapat hadiah dan suasananya jadi super seru. Rio lalu nyeletuk, ayo ke kafe lantai 7, traktiranku. Anak cewek langsung heboh. Tapi kalian duluan aja ya, kita mau lihat-lihat baju bentar. Beberapa menit kemudian, brak! Alarm kebakaran berbunyi. Api muncul dari lantai atas. Ternyata, Kaori dan teman-teman ceweknya terjebak di dalam. Tanpa pikir panjang, Yuya langsung masuk, nerobos api sambil ngaktifin sihir airnya. Air menyembur deras, membelah jalan di antara kobaran api. Begitu nemuin Kaori dan 2 temannya, dia segera bantu mereka keluar. Tapi karena tangga darurat udah rusak, Yuya cuma punya satu opsi, turun dengan gaya dramatis. Beberapa hari sebelum turun ke lapangan buat praktek, Yuya lagi rajin-rajinnya nge-upgrade kemampuan sihirnya di dunia lain. Cowok ini udah kayak anak magang tapi dunia isekai. Serius banget. Dengan cuma membayangkan tempat yang pengen dia datengin, dia bisa langsung buka portal ke sana. Nggak perlu tiket, nggak perlu ongkir, langsung wush pindah tempat. Kerja sama dia sama peliharaannya, Knight juga udah makin klop. Udah kayak duo kompak, Yuya bagian strategi, Knight bagian aksi. Tapi suatu hari, pas Yuya ngajak Knight pulang, si anjing keren itu malah kabur. Dia lari ke area penuh monster. Panik dong, Yuya langsung nyusul. Ternyata, di situ ada seorang cewek yang lagi dikepung sekumpulan goblin. Cewek itu udah kelelahan, kayak HP lowbat tinggal 1%. Tanpa pikir panjang, Yuya langsung berubah jadi pahlawan instan, nyelamatin si cewek dan ngusir para goblin itu. Begitu situasi aman, Yuya bawa cewek itu ke tempat yang tenang. Pas dia sadar, Yuya ngasih herbal pemulihan total biar semua lukanya sembuh. Cewek itu ngenalin dirinya, namanya Luna. Dia lagi latihan di wilayah iblis buat ningkatin kekuatannya. Soalnya pengen naik level juga kayak Yuya, gitu deh. Tapi karena tubuhnya kotor, penuh debu dan darah, dia pengen bersihin diri dulu. Untung banget Yuya punya alat ajaib buat bikin pemandian portable. Semacam jacuzzi versi sihir. Dia pun ngizinin Luna buat mandi di situ. Setelah mandi, Luna bilang dia mau lanjut latihan dan minta Yuya nemenin. Awalnya Yuya pengen nolak, tapi ngelihat Luna yang nekat latihan sendirian di tempat berbahaya, dia jadi nggak tega. Akhirnya mereka latihan bareng seharian dari pagi sampai matahari pamit. Malamnya, pas Yuya lagi nyantai di pemandian, Luna datang mendekat dan tiba-tiba peluk dari belakang. Dia bilang terima kasih karena Yuya udah mau nurutin permintaannya yang agak egois. Yuya cuma bisa senyum kikuk antara kaget dan malu. Keesokan harinya, drama baru muncul. Barang-barang beberapa siswa tiba-tiba rusak parah. Semua heboh nyari pelaku. Tapi Yuya dan timnya tetap kalem, lanjut ngumpulin bahan makanan seperti biasa. Pas mereka lagi di hutan, akhirnya nemuin batang pohon penuh bekas cakaran. Ini kayak bekas cakaran beruang deh. Belum sempat mereka mikir panjang, tiba-tiba suara gerrrr muncul dari belakang. Yep, beruangnya beneran ongol. Kaede dan Rin langsung teriak dan lari berterbit-terbit karena beruang itu ngejar mereka. Guru Sawada berusaha bantu Yuya dan timnya, tapi malah jatuh. Tanpa pikir panjang,
Yuya balik lagi buat nyelamatin gurunya dan ngelawan si beruang. Pertarungan singkat tapi intens itu akhirnya selesai dengan aman. Beruangnya berhasil diamankan tanpa terluka parah. Dan Sawada selamat. Hero moment lagi buat Yuya. Setelah praktek lapangan berakhir, Yuya balik lagi ke dunia lain karena dia punya janji sama raja. Tapi begitu ketemu Putri Lexia, tiba-tiba ada pembunuh bayaran yang muncul dan nyerang. Pas dilihat siapa pelakunya, Yuya kaget. Itu Luna. Teman latihannya sendiri ternyata sekarang jadi assassin yang ngincer Lexia. Karena khawatir Luna kenapa-kenapa, Yuya langsung teleportin mereka ke rumahnya. Teleport guys, ini bukan sihir ecek-ecek, ini sihir langka kelas dewa. Lexia yang ngelihat hal itu langsung shock. Kamu barusan teleport, gimana caranya? Yuya pun jelasin dengan jujur, tapi setelah dengar penjelasannya, Lexia melarang dia pakai sihir itu di tempat umum. Soalnya sihir teleportasi termasuk sihir legendaris yang bisa bikin keributan politik antar kerajaan. Sementara itu, Luna udah siap nerima hukuman atas perbuatannya. Tapi bukannya menghukum, Lexia malah memaafkan dia dan malah menunjuk Luna jadi pengawal pribadinya. Dengan cara itu, Luna bisa tetap berguna tanpa ada yang bisa memanfaatkannya buat hal jahat. Yuya yang ngeliat itu cuma tersenyum lega. Dia nggak pernah nganggap Luna orang jahat, cuma seseorang yang tersesat arah dan akhirnya dia bisa menemukan jalannya lagi. Akhirnya, Yuya pun lanjut petualangannya. Antara dua dunia, dua kehidupan, dan dua cewek yang sama-sama bikin deg-degan. Meskipun pertemuan mereka bisa dibilang super singkat, Luna tetap menganggap Lexia sebagai teman yang berharga. Tapi yang namanya juga Luna. Awalnya dia nyari 1001 alasan buat nolak tawaran Lexia yang pengen dia jadi pengawal pribadinya. Sayangnya, Lexia itu tipe cewek kepala batu. Kalau udah mau sesuatu, nggak bakal mundur. Akhirnya, mau nggak mau, Luna menyerah dan resmi jadi bodyguard pribadi sang putri. Masalahnya nggak berhenti di situ. Lexia ternyata juga tahu kalau Luna punya perasaan diam-diam ke Yuya. Duh, ketahuan deh. Alhasil, dua cewek ini malah sepakat buat bertanding secara sehat siapa yang berhasil dapetin hati Yuya duluan. Keesokan harinya, mereka kumpul lagi bareng para kesatria kerajaan. Nah, waktu salah satu kesatria nanya, siapa tuh cewek di belakang, Putri? Lexia tanpa sengaja nyeplos. Oh, dia tuh pembunuh bayaran yang sempat nyerang aku kemarin. Ya, bisa ditebak. Seketika, para kesatria langsung siaga satu. Bedang ditarik, aura tegang di udara, dan Luna nyaris diserbu. Untung aja, Lexia cepat mikir dan buru-buru menjelasin, santai dulu, sekarang kita udah berdamai kok. Malah, dia sekarang jadi pengawal pribadiku. Dengan gaya khas Lexia yang meyakinkan, situasi bisa diredam dan Luna selamat dari amukan pasukan kerajaan. Setelah drama itu selesai, Yuya sempat dapat undangan buat datang ke istana. Sayangnya, jadwal dia padat. Hari liburnya udah kelar. Jadi, dia janji bakal datang nanti kalau ada waktu senggang. Pagi harinya sebelum berangkat sekolah, Yuya sempat chill dulu di pemandian. Setelah itu, dia langsung teleport ke sekolah. Enak banget ya, gak perlu kena macet. Hari itu agak beda. Soalnya lagi ada turnamen olahraga antar kelas. Rio tampil keren banget dan sempat nyuri perhatian. Tapi ya tetap aja, siapa sih yang bisa ngalahin pesona Yuya? Dia tetap paling menonjol, kayak bintang di tengah lapangan. Pas pulang sekolah, Yuya tiba-tiba ditawarin kerja di dunia hiburan sama salah satu agensi. Tapi karena dia bukan tipe yang doyan spotlight, tawaran itu langsung ditolak mentah-mentah. Dia cuma pengen sekolah normal, hidup damai, dan gak ribet. Tapi pihak agensi itu kayak nggak ngerti kata menyerah. Mereka malah datang ke turnamen olahraga buat dapat foto eksklusif dari Yuya. Nih orang bener-bener niat banget ngejar calon bintang. Malamnya, Yuya kembali ke dunia lain. Seperti biasa, di latihan keras ngelawan monster demi ngasah kemampuan sihir dan senjatanya. Tapi entah kenapa, meski udah bantai banyak monster, levelnya nggak naik-naik juga. Pas lagi frustrasi nyari cara buat berkembang, tiba-tiba nongol monster rank SS. Yang kekuatannya bikin keringat dingin. Yuya jelas belum sanggup ngalahin makhluk seganas itu, tapi untungnya dia dan peliharaannya bisa selamat berkat bantuan seekor kelinci misterius. Dan bukan sembarang kelinci loh, ternyata dia salah satu makhluk terkuat yang udah nyandang gelar dewa. Si kelinci ini udah ngamatin Yuya cukup lama, dan karena terkesan, dia mutusin buat ngajarin Yuya secara langsung. Pelatihnya lucu, tapi latihannya sadis. Keras banget, sampai Yuya serasa ikut bootcamp versi dewa. Setelah sekian waktu ditempa,
kemampuan Yuya akhirnya naik level. Ujian pertamanya datang dalam bentuk monster babi hutan peringkat tinggi. Pertarungannya berlangsung sengit banget. Yuya sempat kewalahan, tapi berkat semua latihan brutal tadi, dia berhasil ngalahin monster itu juga. Kemenangan itu bikin status Yuya meningkat pesat. Tubuhnya mengalami evolusi ras. Dia jadi manusia versi upgrade. Untungnya wajahnya nggak berubah, karena kalau iya bisa repot jelasin ke teman-teman sekolah. Tapi kekuatan barunya ini justru bikin repot, soalnya dia kesulitan ngontrol tenaganya. Contohnya pas turnamen olahraga lagi, tiap kali dia gerak dikit aja, lapangan bisa retak atau alat olahraga rusak parah. Murid lain langsung melipir ketakutan. Tapi Kaori bukannya takut, dia malah makin kagum. Setelah acara selesai, Kaori nyamperin Yuya dan ngajak pulang bareng. Beberapa hari kemudian, menjelang ujian sekolah, Yuya mulai panik karena lemah di pelajaran matematika. Kaori yang tahu hal itu langsung nawarin buat belajar bareng di rumahnya. Belajarnya sih lancar dan santai, sampai momen Kaori pamit ke toilet, tapi malah nyasar ke ruangan misterius dan nemuin portal dunia lain. Yuya nggak mau nutup-nutupin hal itu. Akhirnya dia jujur dan jelasin semua hal tentang dunia tersebut, termasuk rahasia yang selama ini dia simpan. Kaori awalnya kaget, tapi malah makin penasaran dan pengen lihat dunia itu langsung. Yuya pengen ngajak, tapi karena masih banyak monster gentayangan, dia janji bakal ngajak Kaori jalan-jalan nanti kalau udah aman. Sementara itu, di istana kerajaan, Luna lagi berhadapan langsung dengan sang raja. Begitu Luna ngaku kalau dia dulu sempat nyoba ngebunuh Lexia, raja langsung refleks mencabut pedangnya dan nyerang tanpa pikir panjang. Tapi sebelum pedangnya sempat kena, Luna udah ngeluarin jurus benangnya dan ngikat raja duluan. Ketegangan nyaris pecah, tapi Lexia buru-buru maju dan menghentikan ayahnya. Karena ucapan Lexia, raja akhirnya menahan diri, dan pertarungan yang bisa bikin istana porak-poranda itu pun batal terjadi. Setelah gagal ngebunuh Lexia, si klien yang nyuruh pembunuh itu malah makin nekat. Bukannya nyerah, dia langsung nyusun rencana baru buat nyerang istana. Mereka bertiga pun muter-muter kota, nyobain makanan, dan akhirnya daftar jadi anggota Serikat Petualang. Proses pendaftarannya unik. Mereka harus nulis kemampuan masing-masing dan dites pakai bola kristal buat ngukur energi sihir. Luna dapat hasil standar, nggak ada yang spesial. Tapi pas giliran Yuya, kristalnya pecah. Semua orang bengong. Ternyata kapasitas sihir Yuya itu gede banget, bahkan ngalahin legenda, multi-elemen pula. Udah resmi jadi petualang, mereka langsung ambil misi pertama, ngumpulin tanaman herbal. Kelihatannya sepele, tapi itu cuma pemanasan. Setelah misi selesai, Owen, salah satu tokoh penting di kerajaan, datang ngasih kabar besar. Lokasi persembunyian pangeran pertama udah ketemu. Tanpa pikir panjang, Yuya langsung ikut Owen buat ngejar pangeran. Begitu sampai di lokasi, Yuya nyuruh peliharaannya buat nyelamatin para sandara. Setelah semua aman, pangeran malah ngancam mau bunuh diri kalau mereka berani mendekat. Tapi Yuya nggak gampang gentar. Dalam sekejap, dia udah ada di depan pangeran dan berhasil melumpuhkannya. Tiba-tiba muncul sosok cewek misterius yang auranya wah gila sih. Ternyata dia yang ngehasut pangeran sampai pengen ngancurin kerajaannya sendiri. Kekuatan cewek itu luar biasa. Mungkin malah di atas Yuya. Tapi karena staminanya udah tipis, Yuya memutuskan mundur dulu biar nggak nekat mati konyor. Beberapa waktu kemudian, Raja ngebahas soal hukuman buat Pangeran Rhaegar, si pangeran pertama. Tapi pas ngelihat kondisi tubuh anaknya yang penuh luka, dia cuma bisa terdiam. Luka-luka itu ternyata akibat energi sihir Lexia yang dulu pernah lepas kendali. Dan itu juga yang bikin tragedi ini terjadi. Sebelum hukuman dijatuhkan, Yuya kasih ramuan ajaib bernama Herbal Pemulihan Total. Dalam sekejap, semua luka pangeran sembuh total. Sayangnya, walau udah sembuh, Pangeran Rhaegar tetap gak bisa lolos dari hukuman mati. Dia merasa semua usahanya sia-sia. Tapi Lexia tiba-tiba maju, bilang ke ayahnya kalau dia udah maafin kakaknya. Dengan air mata dan tekad kuat, Lexia memohon biar hukuman kakaknya diringankan, dan Raja pun akhirnya luluh. Hari berikutnya, Yuya balik ke dunia asalnya dan sekolah kayak biasa. Tapi setelah kelas selesai, dia langsung cabut ke dunia lain buat latihan menghadapi sosok bernama Mala, dewa jahat yang kekuatannya nggak main-main.
Kaori, temennya Yuya, khawatir banget dan nyusul ke sana. Tapi dia nggak bisa bantu karena Yuya lagi duel sengit lawan cewek bernama Yuti, murid sekaligus penerus busur dewa yang dulu udah mati. Menurut Yuti, Yuya adalah ancaman besar buat rencana balas dendamnya. Jadi dia langsung all out pakai semua kekuatannya buat ngelawan. Pertarungan makin panas, sampai akhirnya guru kelinci datang membantu. Ya, kelinci, tapi bukan kelinci biasa. Berkat bantuannya, posisi Yuya jadi lebih unggul. Tapi Yuti nggak mau kalah. Dia langsung aktifin kekuatan terlarangnya, malah energi dewa jahat. Tubuhnya dikuasai amarah dan kekuatannya makin brutal. Untungnya, salah satu peliharaan Yuya punya kemampuan buat menahan pengaruh mala. Dengan bantuan itu, mereka akhirnya bisa menghentikan amukan Yuti sebelum semuanya kacau total. Dan begitu pertarungan selesai, satu hal jadi jelas. Petualangan Yuya belum berakhir. Dunia masih menyimpan banyak rahasia, dan musuh yang lebih kuat pasti sedang menunggu.